Halo teman-teman, selamat pagi, siang atau malam. Nah, teman-teman tahu kan pastinya angklung itu apa? Nah, saya di sini akan memperjelas apa itu angklung. Angklung berasal dari dua kata bahasa Sunda yaitu angklang-angklang, yang berarti diapung-apung, dan klung yang berarti suara dari alat musik tersebut. Nah, angklung ini tuh berasal dari Jawa Barat. Nah, angklung ini sudah diakui oleh UNESCO bahwa angklung merupakan alat musik khas dari Indonesia. Nah, selain itu, angklung juga melambangkan tanda kerjasama antara Indonesia dengan Thailand. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu sejarah, apa sejarah dari angklung. Bagaimana sih sejarahnya angklung? Sejarah angklung. Pada abad ke-12 sampai abad ke-16 terdapat kerajaan Sunda di Nusantara. Diperkirakan pada saat itulah awal dari sejarah angklung. Saat itu rakyat dari kerajaan Sunda mempercayai bahwa dengan memainkan alat musik angklung dapat menyenangkan Nyai Sri Pohaci. Nyai Sri Pohaci sendiri dipercaya sebagai dewi kesuburan bagi rakyat kerajaan Sunda. Nyai Sri Pohaci yang terpikat dengan alunan alat musik yang terbuat dari bambu itu akan turun dan membuat tanah para rakyat menjadi subur dan menghasilkan tanaman apapun yang ditanam oleh rakyat saat itu. Selain untuk mengundang Nyai Sri Pohaci, angklung pun digunakan untuk membangkitkan semangat para prajurit yang berperang. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda pernah melarang alat musik ini untuk dimainkan. Larangan keras dari pemerintah Hindia Belanda membuat pemain angklung semakin berkurang. Nah, ini contohnya atau sesosok dari Nyai Sri Pohaci. Nah, teman-teman tahu nggak bagaimana sih caranya bermain angklung dengan benar? Nah, sangat mudah, teman-teman. Kalau teman-teman simak dari awal yang saya kasih video tadi, kalau teman-teman bisa menyimpulkan bagaimana cara memainkan angklung, teman-teman sangat pintar. Nah, untuk cara memainkan angklung dengan benar itu dengan cara menggetarkan angklung tersebut agar menghasilkan bunyi. Oke. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih perkembangan angklung di Indonesia saat masa sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, Indonesia memiliki bapak angklung yang bernama Daeng Soetikno. Nah, Daeng Soetikno ini lahir di Garut, Indonesia 13 Mei 1908. Nah, sebenarnya bapak Daeng Soetikno ini adalah seorang guru. Namun, karena dia ingin menjadi seorang guru yang terkenal sebagai pencipta angklung diatonis, karya Bapak Daeng Soetikno berhasil mendobrak tradisi, membuat alat musik tradisional Indonesia mampu memainkan musik-musik internasional. Ia juga aktif dalam pementasan orkes angklung di berbagai wilayah-wilayah Indonesia. Nah, setelah itu, apa aja sih jenis-jenis alat musik bambu yang dipakai untuk membuat angklung? Jenis alat musik yang dipakai untuk membuat angklung ada dua, bambu hitam atau awi wulung dan bambu ater awi temen. Satu buah angklung terdiri dari beberapa potongan bambu dengan ukuran yang berbeda-beda dari kecil sampai besar. Hal itu yang dapat menghasilkan suara dengan nada yang berbeda sesuai notasi musik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis angklung yang ada di Indonesia. Ternyata banyak loh, teman-teman. Nah, contoh pertama, angklung Kanekes. Angklung Kanekes ini merupakan nama suatu daerah yang sering kita sebut orang Baduy, sehingga dinamakan dengan angklung Kanekes. Nah, itu mengapa namanya angklung Kanekes?
Nah, angklung kanekes ini penggunaan angklungnya tersebut berhubungan dengan ritus padi, yaitu dibunyikan ketika mereka menanam padi di ladang. Angklung reok. Angklung reok merupakan aliran seni musik yang dikenal karena digunakan untuk mengiringi kesenian tari reok Ponorogo. Angklung Banyuwangi. Angklung yang berasal dari Banyuwangi ini terbagi dalam beberapa jenis. Namun yang paling terkenal adalah angklung Caruk Banyuwangi. Permainan musik ini yang satu ini tidak hanya menampilkan seni musiknya, namun juga ditampilkan sebagai pengiring tarian. Angklung Bali. Jenis musik yang dimiliki angklung Bali mempunyai laras slendro. Di kalangan masyarakat luas gamelan, angklung Bali dikenal sebagai pengiring upacara tradisional ngaben. Angklung Dodok Lojor. Angklung Dodok Lojor merupakan sebuah kesenian yang berada di masyarakat Kasatuan Pancer Pangawinan atau Kasatuan Adat Banten Kidul. Dodok Lojor sendiri merupakan nama salah satu waditra di dalamnya. Yang keenam, angklung gubrak. Selain dimainkan untuk ritual yang berhubungan dengan penanaman padi, dalam perkembangan angklung gubrak juga dimainkan dalam berbagai acara seperti penyambutan tamu agung atau pernikahan adat. Angklung badek. Kesenian badek lebih menekankan segi musikal dengan angklung sebagai alat musik pengiring utamanya. Jadi mayoritas yang ditonjolkan adalah angklung itu sendiri. 8. Buncis. Buncis merupakan seni pertunjukan hiburan. Awal mulanya buncis digunakan pada acara pertanian, namun dengan perkembangan zaman juga sering digunakan sebagai seni hiburan. Angklung Padaeng. Berbeda dengan beberapa jenis angklung sebelumnya, angklung Padaeng merupakan alat musik dari bambu yang mempunyai varian modern. Dikenal seorang Daeng Soetikno pada 1938 yang melakukan inovasi agar alat musik angklung dapat dimainkan dengan nada diatonik, sehingga dapat memainkan lagu internasional. Yang terakhir adalah angklung Sarinande. Angklung Sarinande merupakan istilah angklung Padaeng yang hanya menggunakan nada bulat saja tanpa nada dasar C. Nah, dari sini kalian teman-teman sudah tahu kan apa aja yang jenis-jenis angklung yang berada di Indonesia ini. Ternyata sangat beragam kan. Nah, dari situ kalian juga harus ikut melestarikan budaya Indonesia ini. Jangan sampai angklung sudah peminatnya sudah menyusut atau berkurang. Jadi sebagai generasi muda kalian harus pun juga untuk mengembangkan angklung ini sebagai budaya Indonesia agar bisa dikenal lebih luas di luar sana. Nah, sekian dari saya video ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.